Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Masjid Agung Al-Akbar Sorong. Hari ini kita masih di podcast Masjid Agung. Dan hadir bersama kita ini Adinda, tokoh yang memang kami melihat sebagai tokoh muda yang siaplah untuk menggantikan generasi tua yang hari ini untuk peran aktif dalam syiar dan gerakan dakwah tentunya. Ada bersama kita hari ini Adinda, biasa kita sapa dengan Imran Koso, begitu ya? Iya. Untuk lebih dekat dengan kita, mungkin pemirsa sekalian kita akan dengar bagaimana beliau punya jejak digital, beliau punya dari mana lahir, kemudian dari mana berasal, dan nanti kita coba gali potensi beliau yang kemudian berjibaku bagaimana menegakkan syiar Islam dan dakwah di Kota Sorong, Papua Barat secara umum. Demikian mungkin sedikit ta'aruf perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Koso. Biasa dipanggil Imron. Imran saja ya? Ya, dipanggil Imron saja. Saya saat ini sebagai Ketua Bidang Pembinaan Umat Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Sorong. Pembinaan umat ya? Bidang pembinaan umat yang berhubungan dengan keumatan. Keumatan, kemaslahatan umat, dakwah juga termasuk. Iya, di dalamnya. Terus saat ini studi terakhir di Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Mungkin demikian. Besar kecil di mana nih? Sampai di Sorong tahun berapa? Saya di Sorong tahun 2002. 2000 masuk Sorong. 2002. Itu langsung sekolah. Saya SMP di SMP Islam Gupi. Oh begitu. Terus lanjut SMA lagi di SMA Islam Gupi juga. Oh Gupi juga. Generasi Gupi ya. Siap. Jadi kemudian lanjut ke UMS. Sampai sekarang Sampai ini. sekarang. Lalu berkecimpung di organisasi Islam, di antaranya HMI. Di antaranya HMI. Oh begitu. Artinya kita ikut perkembangan Adinda ini dalam rangka kegiatan-kegiatan agama cukup banyak. Nah kira-kira Adinda punya motivasi apa sih sebetulnya untuk dengan kegiatan-kegiatan itu? Artinya terkait dengan motivasi, tujuan daripada kegiatan-kegiatan Islam atau keagamaan untuk menarik minat dan bakat generasi-generasi muda Islam. Ini penting ini. Itu harus kita sinergi. Kalau kita tidak sinergi, hari ini mereka seakan-akan membiarkan kita berjalan sendiri. Kurang, ibarat kayak kurang kasih sayang dari orang tua gitu. Di sini ada MUI dan juga ada organisasi Islam. Itu perlu dirangkul. Sehingga ke depan itu generasi itu sudah ada produk yang sudah kita siap pakai. Jangan sampai misalkan kebutuhannya misalkan ke depan ini contoh kayak figur untuk sebagai MUI itu nanti tidak ada, itu bisa jadi tidak kalau tidak dibina. Perlu regenerasi. Karena itu perlu menyiapkan kader ya. Siap. Kader bagaimana supaya ketika alih generasi sudah siap. Nah di antara kegiatan sepak terjang di organisasi, mungkin di samping HMI dan organisasi yang lain ada kegiatan-kegiatan di bidang ilmu Quran membina tilawah juga. Oh begitu. Sempat juga ikut musabaqah tilawatul Quran tingkat remaja terus tingkat dewasa, alhamdulillah dapat begitu. Juara. Masya Allah. Jadi punya pengalaman memang sudah ada basic lah. Tapi Adinda sendiri asalnya dari mana? Saya dari Serang bagian timur. SBT. Jadi memang SBT ini punya peluang dan skill, memang skill lebih cenderung ke pergerakan keagamaan ya. Masya Allah, barakallah. Nah, ini Adinda selama di kuliah lalu dikomparasi dengan kegiatan sosial di luar itu tidak bagaimana? Tidak terganggu atau? Saya merasa kayak lebih semangat gitu. Semangat. Justru tambah menjadi tambah semangat. Tambah power ya, jadi powerful ini dalam rangka untuk dakwah tapi juga untuk bagaimana meningkatkan SDM, kualitas pribadi ya. Iya. Nah, sejauh ini dalam rangka pengembangan syiar dan dakwah mungkin ada yang dihadapi tantangan atau yang kemudian
Kalau ada tantangan kemudian solusinya seperti apa? Untuk zaman saat ini pasti ada tantangan, rintangan itu sudah pasti. Hanya solusi yang perlu saya secara pribadi tawarkan itu umat Islam atau generasi-generasi Islam itu diberikan ruang, diberikan tempat supaya mereka misalkan ke masjid bingung ini mau ngapain karena di setiap masjid itu mungkin tidak ada fasilitas. Kalaupun ada fasilitas harusnya diberikan, diajak supaya mereka tidak berkeliaran, supaya istilahnya di sini ada mingsor, terus malam minggu mereka lebih fokus ke situ. Jadi setiap malam minggu itu sudah standby. Pemirsa khususnya pengurus masjid BKM, ini penting menjadi catatan bagi kita bahwa memang harus remaja ini diberikan space di masjid sehingga remaja kita ini juga mereka punya waktu bisa diluangkan di masjid. Kalau tidak kan pasti kita akan berbanding terbalik ketika mereka tidak punya tempat di masjid, akan mereka cari tempat di luar masjid. Betul sekali. Jadi pemirsa khususnya pengurus BKM ini menjadi catatan kita, saya dan kita sekalian bahwa ketika kita ingin persiapan generasi untuk ahli generasi tentu harus ada wadah, ada tempatnya bagi anak-anak kita. Betul begitu ya? Siap. Betul. Kita dukung itu. Betul. Nah terkait dengan pergerakan dakwah sekarang, mungkin ada rumus kiat-kiat bagaimana anak-anak kita, remaja-remaja itu yang mungkin tadi sudah sampaikan, salah satunya adalah rumus bagaimana menarik remaja itu adalah dengan siapkan di setiap masjid itu ada space untuk generasi muda. Lain lagi mungkin ada bagaimana kiat-kiat cara bagaimana mendekatkan generasi muda ke masjid. Ya caranya mungkin pengajian setiap minggu, pengajian rutin dibuat. Atau kegiatan-kegiatan ekstra yang lain. Selama ini apa yang dibuat kegiatan-kegiatan itu? Kalau kita di Al-Azhar kegiatannya itu biasanya itu pengajian. Terus malam. Kalau untuk meningkatkan skill SDM anak-anak remaja itu apa yang dibuat? Kita buat ada kan namanya PTK, program kita di remaja Masjid Al-Azhar itu buat PTK. Artinya di situ supaya kita menggali potensi. Bahkan sempat juga kita berpikir untuk peserta yang terbaik ini harus ada satu wadah yang fokus untuk membina sehingga ke depan misalkan berhadapan dengan musabaqah tingkat kota maupun provinsi, kita tidak perlu lagi mencari bibit keluar daerah, cukup saja di Kota Sorong. Betul. Dari mana lahirnya mereka yang juara satu itu kita berikan ruang, misalkan MTQ Kota Sorong juara satunya sekian, misalkan kayak kemarin lomba Al-Akbar kemarin kan, nah itu yang juara satu itu bila perlu jangan dipulangkan, dibiarkan, tapi ditarik kembali ada untuk proses pelatihan terus menerus sehingga jadi ada event-event yang besar, mereka ini yang bisa diikutkan, tidak perlu susah-susah gitu. Artinya ini perlu berarti ini masukan kepada pemirsa juga kepada penguasa, artinya pemerintah daerah, stakeholder ya. Artinya kalau yang ini dibuat mestinya memang kalau kita ingin hasil yang maksimal maka perhatian juga harus maksimal kepada anak-anak kita. Nah mungkin kira-kira peran ini kan ada peran banyak orang. Ya, kita ingin bagaimana mungkin peran kalau dari sisi peran orang tua bagaimana menurut Pak kacamata? Kalau dari sisi peran orang tua itu sangat perlu juga. Kalau orang tua tidak mendukung ya sama saja. Dari guru-guru mungkin kepengen anaknya harus berubah seperti begini, tapi kalau dukungan dari orang tua kurang maksimal ya, kurang bagus juga. Perlu harus dukungan dari orang tua. Jadi semua perlu bekerja sama, termasuk orang tua sebagai pelopor di rumah ya, sehingga anak-anak punya minat ini bisa berkembang. Oh masya Allah. Nah untuk mewujudkan merealisasikan program-program yang sudah ada dalam benak pikiran itu tingkat kerjanya itu seperti apa? Apakah kemudian ada HMI, ada remaja masjid atau ada link-link lain yang kemudian disinergitas sehingga berkembang dengan? Perlu harus ada link-link yang lain. Kalau kita misalkan dari HMI berjalan sendiri juga tidak bisa karena satu untuk sumber daya manusia di HMI saya pikir tidak pernah kurang. Ya, hanya saja paling kita keterbatasan soal finansial, terus tempat. Ini finansial ini penting. Artinya bahwa sebuah program ini bagaimana peningkatan anak-anak remaja, pemuda
yang tadi ya harus perlu dukungan dari semua stakeholder, semua link, orang tua, lingkungan, dan juga dukungan tentu dari para pemerhati dakwah. Jadi kan kita tidak bisa juga hanya pada saat pesimis, aduh keadaan anak-anak remaja sekarang ini tidak bagus, tapi kemudian tidak ada jalan keluar kan. Harus ada dari Adinda dorong buat program, maka sebetulnya dari Agnia, dari pemerintah, oh ini kita butuh, kita harus, jadi tidak perlu lagi masih tunggu-tunggu datang minta-minta ya. Kamu butuh apa untuk meningkatkan SDM? Mesti kan gitu kan, para Agnia. Saya punya dana ini, kamu buat pembinaan, mesti begitu ya supaya enak. Biar enak. Ini jangan kita terkesan generasi muda mau baik, tapi kemudian ini para Agnia pemerintah justru pangku tangan saja, mau SDM baik anak-anak muda, tapi kemudian tidak didukung ya. Nah ini memang penting sekali menjadi catatan bahwa pemirsa sekalian, kita ingin orang yang seperti Adinda Imran ini kemudian bukan satu, tumbuh banyak, karena kita persiapan alih generasi. Dan saya mungkin dengan orang tua yang lain tidak mungkin bertahan begitu terus. Kita harus paham bahwa ya mungkin di BKM juga begitu, tidak mungkin dia jadi ke BKM sampai dia ini kan pasti ada batasnya juga, batas periodisasi, kemudian batas usia. Maka untuk bisa ini kita perlu persiapan dengan itu. Adinda, ini kan kita hidup majemuk nih di Sorong, ini kan majemuk antara suku juga agama. Nah sekarang bagaimana kira-kira sisi pembinaan itu dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan itu, bagaimana itu? Khusus untuk saya kebetulan di belakang GOR ada satu wadah itu yang namanya Karang Taruna. Oh itu juga hidup? Hidup. Karang Taruna itu kita bentuk. Hidup atau hidup tidak? Hidup. Kita bentuk itu tahun 2019 bertepatan Corona itu? Banjir. Setelah banjir. Corona, banjir besar. Kita bentuk. Setelah bentuk sudah berjalan lumayan, cuma kita kurang dapat dukungan dari kita punya mungkin orang tua, tetangga-tetangga yang kurang respect. Padahal situ sudah lumayan. Bahkan kita itu karena menghimpun semua etnis, menghimpun semua agama di dalamnya. Di situ ada Nasrani juga ada. Itu dalam rangka menyatukan semua ini, Masya Allah. Kan di belakang GOR ini kan ada masjid, ada gereja juga. Heterogen lah, majemuk di situ ya. Bukan saja Islam sendiri kan belakang GOR. Nah setelah kita berjalan, kita berikan pekerjaan, kasih tugas untuk yang buang fokus ambil sampah, kita kasih gaji dari Karang Taruna, berikan gaji. Itu sumbangan sukarela dari warga, juga dari pengurus Karang Taruna sendiri. Nah, cuma kita pengen supaya kota Sorong ini bebas dari sampah, tapi sama saja karena kita diberikan dukungan, terus kurang finansial juga sehingga tidak jalan. Nah, kepengen kita itu. Ini sudah tingkat koordinasi sudah sampai ke pemerintah berjenjang, mungkin lurah, sudah distrik sudah. Nah, sempat kemarin juga disampaikan untuk segera diaktifkan kembali. Nah, cuma sampai saat ini belum ada informasi. Ya, artinya mau aktif lagi itu kan perlu banyak-banyak embel-embel, termasuk diantaranya finansial, kedukungan dana ya. Tidak mungkin pemuda remaja mau bergerak, misalnya tentang kebersihan, kepedulian pemuda untuk sampah. Lalu pemerintah dalam hal ini kan posnya pasti di pemerintah, bukan di Karang Tarunanya. Nah, ini persoalan memang pemirsa yang sempat mendengarkan dan melihat kita di kesempatan ini menjadi catatan bagi saya juga dan penguasa bahwa tidak bisa kerja sendiri ya, mesti kerja secara bersama. Pemerintah tidak akan sukses kalau tidak ada masyarakat. Masyarakat ini ada elemen pemuda di dalamnya sebagai embrio persiapan alih generasi pengganti, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di politisi, apakah itu di keagamaan, semua harus dimulai dari pemuda hari ini. Kalau kita pakai bahasanya bahasa pemuda kan, pemuda hari ini adalah leader tomorrow Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Bagaimana mereka bisa pemimpin yang baik? Ini kita menciptakan Imran yang lain. Bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang punya karakter, membangun kepedulian sosial dalam hal seluruh. Jadi bukan saja di persoalan agama tentunya, tapi seluruh pemuda ini bisa bangkit nasionalismenya dalam membangun negeri ini, khususnya kota Sorong. Nah, Adinda, dalam pergerakan dakwah ini, sejauh ini di dakwah di Sorong ini kan semua orang bergerak. Nah, kalau Adinda punya pergerakan dakwah itu kan saya melihat misalnya membina anak-anak di TK TPA.
kemudian cara mengangkat mereka, menguji SDM-nya itu dengan perlombaan. Nah ini sudah berlanjut berapa lama nih? Nah ide ini bagaimana? Sudah berapa lama? Ini sudah sekitar sekarang sudah yang kelima, berarti sudah 5 tahun. 5 tahun berjalan. Proses pembinaan itu. Itu melibatkan apakah di kompleks itu saja atau? Itu ada kota, ada kabupaten, dan bahkan peserta yang pernah juara di situ yang sudah sering mewakili Kota Sorong. Hasil dari situ. Ya kita berharap memang model-model pembinaan itu dia terintegrasi dengan yang lain-lain, bahwa kemudian sama-sama bisa menjadi perhatian apakah pemerintah, orang tua, bahwa model pembinaan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan saja remaja masjid, bukan saja HMI, bukan organisasi lain, tapi semua punya tanggung jawab bagaimana memajukan anak-anak kita, generasi muda tentunya dalam hal ini, dan itu berarti berdampak kepada kemajuan bagi kota ini. Nah, artinya pemerintah sudah harus bersyukur lah kalau ada orang-orang seperti Adina Imran ini yang punya kepedulian dalam rangka membangun itu, maka ini sebuah nikmat sebetulnya. Nah tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan antara generasi muda dan generasi tua hari ini. Misalnya yang disampaikan yang tadi MUI, kemudian yang lain ormas-ormas Islam yang lain, ini memang harus melibatkan pemuda dan remaja, begitu ya. Nah, Adinda, kalau sepanjang cikal gerakan-gerakan dakwah dan dalam mengembangkan siar agama itu, dirasa tantangan yang paling berat itu apa? Tantangan yang paling berat yaitu mereka kurang aktif. Artinya, apa remajanya nih? Remajanya. Artinya misalkan bahkan saya pernah itu mengadakan pelatihan tilawatil Quran, saya datangkan Korea Internasional. Itu dari Jakarta, melatih selama 3 bulan di kampus UMS. Begitu ya? Itu pakai dana pribadi, bukan bantuan pemerintah. Jadi semuanya datang gratis, mengaji gratis, nggak dibayar. Cuma tadi minat generasi untuk membaca Al-Quran ini semakin ke depan semakin menurun. Sudah menurun. Kurang respon Kurang respon. Artinya mungkin karena jejak digital sehingga masjid-masjid harus aktif kembali, TPQ harus aktif kembali. Bahkan yang sudah SMA pun itu kemungkinan belum bisa mengaji, membaca Al-Quran. Bahkan bisa membaca tapi belum memahami hukum-hukum bacaan segala macam deh. Ya, gitu. Sehingga saya saat ini di HMI sebagai ketua bidang pembinaan umat. Di situ ada satu program itu BTQ, program baca tulis Al-Quran, yang saat ini saya sedang godok. Itu juga perlu saya butuh dukungan. Artinya kerjasama dengan lembaga terkait di bidang Al-Quran itu. Rencana itu kita datangkan pelatih yang memang handal gitu di bidangnya, sehingga potensi-potensi yang ada, pelajar-pelajar yang ada di daerah bisa berkembang. Artinya kita tidak perlu lagi ambil jauh-jauh untuk datang ke sini habiskan uang. Mendingan kita datangkan pelatih supaya ilmunya itu tinggal. Insya Allah ke depan ini. Kalau yang kebiasaan datangkan orang pemain, justru kita rugi karena mereka akan pulang ke kampungnya. Yang betul mendatangkan pelatih. Dan itu pernah uji coba ya dengan tangan pelatih nasional itu ya? Internasional. Tapi memang kurang peminat ya? Kurang peminat. Nah, terkait dengan masalah itu, kira-kira apa usulan sarannya supaya ini minat generasi muda terhadap baca tulis Al-Quran ini bisa meningkat? Ya itu tadi terkait dengan wadah, tempat, gimana gitu. Artinya dari pemerintah daerah juga, terus lembaga terkait harus mensosialisasi terus gitu. Misalkan ada dana, misalkan dia punya finansial ada, diberikan kepada TPQ ya, gitu. Betul. Karena yang membina itu kan ada TPQ yang tahu yang mana punya anak-anak generasi ini. Gitu. Ya. Ke depan insya Allah di HMI mungkin bulan depan kalau tidak salah bulan depan itu kita juga adakan program itu BTQ yang kita hadirkan langsung Korea Internasional. Saya juga butuh dukungan dari Ustadz, dari MUI, dari semua aspek elemen umat lah semua. Ini memang menjadi keprihatinan kita bersama sesungguhnya, memang tanggung jawab kita semua lah pemirsa sekalian. Bagaimana kita ingin generasi yang tadi berkualitas, generasi yang baik, tapi kalau kita lepas tangan, kalau sebagai orang kaya ini ya tetap harus. Nah, Adinda, di samping kegiatan-kegiatan pembinaan itu, untuk kegiatan sosial keagamaan lain? Untuk kegiatan sosial keagamaan lain
Itu kami sudah pernah buat juga. Misalkan kalau dari HMI itu biasa malam Natalan dan Tahun Baru itu ada teman-teman dan gabungan organisasi juga. Itu mereka turun untuk ikut mengawal saudara-saudara kita yang sedang merayakan Natal. Di antaranya itu. Itu untuk menjaga keamanan lah Kamtibmas ya. Artinya itu menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga kalau kota ini aman, kita semua tentunya aman. Kita akan merasa damai, berbuat beraktivitas semua menjadi aman. Nah, kira-kira pesan bagi generasi kita, generasi muda ini seperti apa sehingga artinya mereka bisa tumbuh berkembang sebagaimana apa yang diinginkan oleh Adinda Imran sehingga kita berkehendak yang model Adinda ini terus lahir generasi-generasi pendobrak, generasi yang bisa berkarya untuk bukan saja untuk dunianya tapi akhiratnya juga terbangun. Yang dekat dengan masyarakat, pengabdiannya jelas begitu. Kira pesannya gimana? Pesan untuk generasi muda Islam, khususnya yang ada di Kota Sorong, mari kita sama-sama bahu-membahu kembali ke masjid. Setelah kita dari masjid, baru kita bisa melihat keluar. Artinya, tatanan kehidupannya harus kita mengaturnya di masjid. Makanya dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ketika sholatnya baik, maka semua perbuatan yang lain akan mengikuti. Gitu. Betul. Makanya dalam Al-Quran menjelaskan bahwa wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Selalulah berbuat yang terbaik karena Allah itu suka sama orang-orang yang berbuat yang terbaik. Baik ya. Artinya itu penggalan ayat yang menjadi inspirasi ya. Betul. Artinya dan kita mulai baik itu mulai dari masjid. Nah, pemirsa sekalian, ini menjadi sebagai inspirasi sungguh apa yang disampaikan oleh Adinda tadi adalah bagaimana kita menjadikan diri kita dan generasi kita ini generasi yang pencinta masjid. Dan dari situ kan bisa banyak terbangun. Ada komunikasi terbangun dari masjid, ada perhatian dari masjid. Tapi kalau tidak pernah ke masjid, apa yang bisa kira-kira kita buat? Maka koordinasi kita, komunikasi kita ini mulai dari masjid. Maka pemirsa yang berbahagia tentu yang punya orang tua yang punya anak remaja, anak ini didorong ya ke masjid agar mereka cinta, hadir rasa kecintaan ke masjid dan tentunya banyak hal yang bisa dibuat dari situ. Oleh karena itu sebelum kita closing diskusi kita, bincang-bincang santai kita di kesempatan hari ini, juga kita perlu stressing terkait dengan langkah-langkah keumatan yang ada di Sorong ini kan, bagaimana supaya terus berlanjut, bagaimana supaya hidup, bagaimana supaya bisa berkembang, bagaimana sudah bisa menyatu, bagaimana supaya punya dampak hasil yang baik. Tentunya seperti itu ya Adinda ya. Nah, di samping pesan-pesan sih kepada orang tua, kepada anak-anak ini bagaimana? Kepada anak generasi muda ini supaya mereka tetap semangat. Pesan kepada anak-anak yang saat ini masih sedang usia sekolah. Usia sekolah, kemana anak remaja. Tetap terus belajar, tetapi ingat kewajiban itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan sholat 5 waktu itu wajib. Dijaga. Bisa tawar menawar harus dijaga. Dimulai dari situ ya. Ketika generasi ini mau baik, ya tadi sholat dulu, sholatnya dijaga, dilihat dari sholatnya dulu, dijaga dulu. Ketika sholatnya sudah dijaga, maka pergaulan di luarnya bisa terjaga. Akan terjaga dengan sendirinya, betul. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar ya. Artinya kalau belum sholat juga belum, dia belajar ya. Datang ke masjid, tanya kepada jangan malu gitu. Jangan malu, tetap semangat. Baik pemirsa, khususnya para remaja dan pemuda Islam di Kota Sorong dan seluruh yang sempat melihat kita di program ini podcast Masjid Agung, mari kita bangun semangat antara kita orang tua, kemudian berikan semangat, mewariskan semangat itu kepada anak generasi kita agar mereka ini menjadi pribadi yang siap, generasi yang siap menggantikan kita tentunya begitu ya. Nah, kita rindu mungkin ada juga banyak yang penggerak seperti Imran. Nanti insya Allah kita akan coba buka satu-satu, kita undang untuk minta input, masukan, dan kita datangkan ke studio ini untuk hadirkan mereka untuk juga memberikan motivasi lah kepada pemuda-pemuda untuk bangkit. Ya, kalau kita punya harapan, pemuda hari ini adalah menjadi harapan untuk hari esok. Kami sadar bahwa kita tidak mungkin bertahan lama dalam kehidupan ini. Hanya dua kemungkinan, kalau tidak pensiun pasti mati kan gitu.
Dan generasi berikut yang mungkin masih punya kesempatan, peluang, kita bangun semangatnya, dedikasi, loyalitasnya untuk merubah peradaban kehidupan ini jauh lebih baik. Apalagi di era digitalisasi penuh tantangan dan ujian ini. Baik, terima kasih Adinda sudah bersama dengan kita di studio kanal YouTube. Di podcast di Masjid Agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita lahir batin untuk terus berjuang mengembangkan visi dan misi perubahan bagi agama, nusa, bangsa ini dalam rangka menuju kesejahteraan yang lebih paripurna insyaallah. Amin. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan jazaa atas kebersamaan kita. Semoga Allah ridha dan berkati sekalian. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu di bintang tamu selanjutnya insyaallah, berikutnya insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.